Kayaknya semua orang pengen sukses ya kan? Kita baca buku, dengerin nasihat, dan sering banget dibilangin kalau kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri. Kemauan keras, pola pikir, dan latihan tanpa henti. Tapi gimana kalau semua nasihat populer itu sebenarnya salah kaprah? Gimana kalau selama ini kita ngelihat masalahnya dari sudut pandang yang keliru? Oke, mari kita coba selama ini lebih dalam. Ya, kita kan selalu dengar soal tiga pilar utama ini. Kemampuan buat menunda kepuasan, punya growth mindset atau pola pikir bertumbuh, dan melakukan latihan yang terarah. Kedengarannya sih masuk akal banget kan? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas tiga ide ini. Tapi siap-siap, karena setelah ini kita bakal ungkap sesuatu yang cukup mengejutkan. Dan mungkin ini bisa mengubah total cara kita memandang kesuksesan selamanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Tiga teori ini tuh super terkenal dan benar-benar jadi acuan gimana sekolah dan orang tua mencoba ngedidik anak-anak supaya bisa meraih kesuksesan. Anda pasti pernah dengar kan soal tes marshmallow-nya Walter Mischel? Jadi ada anak-anak kecil dikasih satu marshmallow. Terus dibilangin, kalau kamu bisa nahan diri nggak makan ini, nanti dikasih satu lagi. Nah yang luar biasa, Mischel ini ngikutin perkembangan anak-anak itu selama 50 tahun. Dan hasilnya, anak-anak yang bisa nunggu itu ternyata hidupnya jauh lebih baik. Nilainya lebih bagus, karirnya lebih stabil, dan hidupnya lebih sehat. Intinya, pengendalian diri itu kuncinya. Terus yang kedua, ada teorinya Carol Dweck. Dia ngebagi pola pikir jadi dua. Ada yang namanya growth mindset sama fixed mindset. Gampangnya gini, orang dengan growth mindset, kalau dia gagal, dia mikir, oke, ini kesempatan buat belajar. Dia bakal bangkit dan coba lagi. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset, begitu gagal, ya udah nyerah. Dia percaya kemampuannya emang segitu aja, nggak bisa berubah. Sederhananya, ini tuh soal ketangguhan. Yang terakhir, ada idenya K. Anders Ericsson. Dia nemuin kalau para ahli itu latihannya bukan cuma keras, tapi juga cerdas. Mereka pasang target yang spesifik, selalu cari masukan, dan terus-terusan keluar dari zona nyaman. Ini semua intinya adalah penilaian diri yang akurat. Tapi menariknya, menilai diri sendiri itu susah banget loh. Ada yang namanya efek Dunning-Kruger, yang nunjukin kalau orang yang paling nggak kompeten itu seringnya justru yang paling nggak sadar kalau dia nggak bisa. Oke, jadi kita punya tiga pilar yang kelihatannya kokoh banget nih. Kontrol diri, ketangguhan, dan penilaian diri. Solusinya kayaknya jelas banget ya. Tinggal ajarin aja semua keterampilan ini di sekolah dan kita bakal nyiptain generasi yang sukses. Logis kan? Ternyata nggak berhasil. Waktu program-program ini dicoba ke siswa-siswa yang prestasinya kurang, hasilnya nggak signifikan. Kenapa? Karena kita ternyata udah bikin satu kesalahan yang fundamental banget. Nah, ini konsep yang penting banget. Cuma karena dua hal terjadi barengan, bukan berarti yang satu jadi penyebab yang lain. Memang benar, orang sukses itu punya kontrol diri, tapi bukan kontrol diri itu yang menyebabkan mereka sukses. Jadi, poin krusialnya begini, alurnya itu kebalik. Bukan pola pikir yang menciptakan kesuksesan, tapi justru kesuksesan yang seringkali dasarnya adalah stabilitas finansial, itulah yang menciptakan pola pikirnya. Saat Anda ada di posisi yang aman dan sukses, Anda secara alami jadi lebih tangguh dan lebih mampu bikin rencana jangka panjang. Terus kalau ini bukan soal bakat atau kemampuan dari lahir, bedanya datang dari mana dong? Jawabannya, ada di lingkungan tempat kita dibesarkan. Khususnya dari pola asuh yang ternyata beda banget antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Coba kita lihat tabel ini deh. Perbedaannya tuh mencolok banget. Orang tua kaya ngobrolnya lebih banyak sama anak, pakai kalimat-kalimat kompleks dan ngejelasin banyak hal. Sikap mereka cenderung ramah. Kalau anaknya nyentuh kompor panas, mereka bakal jelasin dengan tenang kenapa itu berbahaya. Nah, sebaliknya, orang tua miskin, karena tekanan hidup ya, seringkali komunikasinya cuma pakai perintah-perintah singkat dan sikapnya otoriter. Reaksi soal kompor panas tadi bisa jadi bentakan atau ancaman. Dan yang paling penting, soal stabilitas. Orang tua kaya bisa nepatin janji. Buat keluarga miskin, ketidakpastian ekonomi bikin janji jadi hal yang susah ditepati. Nah, dengan pemahaman baru ini, yuk kita balik lagi ke tiga pilar kesuksesan yang tadi kita bahas, dan kita coba lihat dari kacamata yang benar-benar berbeda. Tes marshmallow itu ternyata bukan tes soal kontrol diri, itu adalah tes soal kepercayaan. Gini deh, anak dari lingkungan yang stabil, yang bisa ditebak, dia bakal percaya kalau si peneliti bakal balik lagi bawa marshmallow kedua. Tapi anak dari lingkungan yang serba nggak pasti, secara rasional dia bakal makan marshmallow yang ada di depan matanya. Dia belajar dari pengalaman kalau janji itu seringkali nggak ditepati. Itu bukan bodoh, itu adalah strategi bertahan hidup yang cerdas.
Perbedaan pola asuh ini sebenarnya bukan soal jadi orang tua yang baik atau buruk ya. Ini lebih ke soal gimana caranya mempersiapkan anak-anak untuk memainkan permainan yang berbeda di dalam struktur sosial kita. Orang tua dari kalangan ekonomi bawah, sadar atau nggak sadar, ngajarin anak-anak mereka aturan untuk bisa bertahan di dunia mereka. Patuhi perintah, jangan banyak tanya, dan jangan nantang otoritas. Kenapa? Soalnya, nantang atasan atau polisi bisa berakibat fatal. Sebaliknya, orang tua kaya justru ngajarin anak-anaknya buat negosiasi, debat, dan mempertanyakan aturan demi dapat hasil terbaik. Dunia mereka itu isinya negosiasi, bukan kepatuhan mutlak. Dan ini nih yang bikin semuanya jadi susah banget buat diubah. Dorongan utama buat orang tua itu bukanlah biar anaknya sukses secara individu, tapi gimana caranya biar anak mereka diterima di lingkungan sosialnya. Jadi, mereka bakal pakai gaya pengasuhan yang sama kayak teman dan keluarganya, supaya nggak dianggap aneh. Inilah yang menciptakan siklus yang terus memperkuat hierarki sosial yang ada. Tapi, sistem yang kelihatannya stabil ini ternyata punya titik lemah di dalamnya. Dan yang menarik, kelemahannya itu bukan datang dari bawah, tapi justru dari kalangan atas. Coba kita lihat proses 4 langkah ini. Pertama, kaum elit itu selalu diajarin buat pengen dapat lebih banyak lagi. Kedua, lama-kelamaan jumlah elit yang ambisius ini jadi kebanyakan. Sementara posisi kekuasaan yang tersedia itu terbatas. Ini namanya produksi elit berlebih. Ketiga, buat merebut kekuasaan, faksi elit yang merasa tersingkir ini bakal bersekutu dengan rakyat biasa. Keempat, aliansi inilah yang kemudian memicu revolusi, yang pada dasarnya ngeriset seluruh permainan. Makanya, hampir semua revolusi dalam sejarah itu bukan pertarungan antara si kaya dan si miskin, tapi pertarungan di dalam kalangan elit itu sendiri. Terus, gimana caranya faksi elit ini bisa dapat dukungan massa? Ya dengan membuat janji-janji yang sangat menggiurkan. Seiring waktu, ketidaksetaraan itu kan bikin 3 masalah besar buat rakyat jelata. Utang yang numpuk, kehilangan tanah, dan perbudakan karena nggak bisa bayar utang. Nah, datanglah seorang pemimpin revolusioner dan bilang, ikut saya dan utang kalian akan saya hapus. Kalian akan saya beri tanah dan kalian akan saya bebaskan. Janji ini hampir selalu sama di setiap revolusi besar dalam sejarah. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah revolusi selesai dan elit yang baru naik tahta, apa yang terjadi? Mereka mulai pengen mastiin kalau anak-anak mereka lah yang bakal mewarisi posisi mereka. Mereka mulai ngatur ulang permainannya lagi demi keuntungan keluarga mereka, bikin sekolah yang lebih bagus buat anak-anaknya, dan pelan-pelan siklusnya dimulai lagi dari awal. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah aturan mainnya itu sendiri pernah benar-benar berubah?